Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya ingin unboxing dan review CCTV merek SVIS C6N. Jadi CCTV ini nanti akan kita pasang di counter kita untuk menambah sistem pengamanan atau protector view-nya gitu, dan bisa kita kontrol dari jarak jauh sekalipun. Jadi kita membeli CCTV ini direkomendasikan oleh seorang teman yang dia memiliki dua counter, dan di keduanya dia pakai CCTV merek SVIS C6N ini, dan hasilnya pun bagus, simple, minimalis. Jadi akan kita coba untuk gunakan di counter kita juga. Nah, CCTV ini mereknya yakni SVIS, dia tipenya C6N Smart Night Vision. Dia mempunyai kapasitas 2 megapiksel dengan resolusi 1080. Dan juga dia dilengkapi dengan smart wifi dan juga pan and tilt kamera. Jadi menurut saya CCTV ini cukup minimalis dan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ada beberapa fitur yang ada di CCTV ini. Salah satunya yang pertama yakni Smart Night Vision with Smart IR. Jadi di siang hari dia bisa terang dan juga di malam hari dia bisa terang. Karena CCTV ini dilengkapi dengan two flash yang ada di kameranya, jadi cukup terang lah untuk di malam hari juga. Walaupun dalam keadaan gelap, lampu dimatikan, tapi dia bisa tetap menangkap gambar yang ada di sana. Kemudian selain itu dia juga dilengkapi dengan motorized pan and tilt hingga 360 derajat visual coverage. Jadi ketika kita memasangnya di satu ruangan tersebut bisa terlihat secara jelas semuanya full, bahkan dia bisa mengikuti rotasi sehingga 360 derajat. CCTV ini juga dilengkapi dengan sleep mode for privacy protection, juga dilengkapi dengan motion detection, jadi mendeteksi gerak secara otomatis. Selain itu dilengkapi juga dengan smart tracking untuk mengambil gambar secara otomatis, dan juga two way talk untuk berbicara antara satu sama lain dengan CCTV tersebut. Lalu dilengkapi juga dengan fitur view from anywhere. Jadi dengan fitur ini kita bisa melihat aktivitas CCTV itu bisa menggunakan Android ataupun menggunakan PC. Selain itu CCTV ini dilengkapi dengan WiFi dengan kekuatan 2,4 GHz dan juga dilengkapi dengan micro SD slot dengan kekuatan 256 GB. Jadi semakin besar micro SD yang kita gunakan, maka semakin besar pula penyimpanan yang tersedia di CCTV tersebut. Selain itu, SVIS juga menyediakan secure cloud storage, jadi penyimpanan berupa cloud. Nah, tapi ini opsional ya, bisa kita pakai ataupun tidak. Kalau kita ingin menggunakannya, maka kita harus beli atau membayarnya dengan harga tertentu, begitu 7 hari ataupun sebulan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi CCTV SVIS ini dikeluarkan oleh Internet PT Kamera dengan seri nomor sekian, dan juga dia ada helpline-nya menggunakan WhatsApp only. Kegunaannya adalah protect your home, protect your store, dan indoor installation. Selain itu dia juga dilengkapi dengan aplikasi SVIS app yang bisa kita download melalui App Store ataupun Play Store. Oke, jadi itu sedikit gambaran ya tentang CCTV ini. Ini belum kita buka kardusnya, masih tersegel plastik. Oke, langsung saja kita buka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita coba buka satu persatunya. Kira-kira apa aja sih isi yang ada di dalam kotak SVIS ini? Yang pertama kita keluarkan, ini ada satu box ya, nggak tahu ya ini berisi apa ya. Terus kemudian ada kartu garansinya teman-teman. Ini adalah kartu garansi resmi keluaran perusahaan, langsung distributor. Lalu ini ada manual kitnya atau buku panduannya tentang bagaimana cara penggunaan CCTV SVIS ini, baik dari cara instalasinya, terus cara penggunaannya, perawatannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nggak tahu dan bisa berbahasa Cina atau mungkin mengerti syaratnya, kita bisa menggunakan buku panduan ini. Oke teman-teman. Nah, ini adalah CCTV merek SVIS. Dia di packing secara rapi sehingga tidak rawan banting atau rawan rusak ya, rawan pecah. Jadi ini sangat rapi sekali menurut saya. Jadi dia tidak terganggu dengan tekanan-tekanan ataupun dengan benturan-benturan. Jadi tetap aman dan juga tetap fresh ketika kita buka. Oke baik, kita sekarang buka kotaknya. Kira-kira apa yang ada di dalam kotak? Yakni ada kabel data USB nya.
Kabel data USB ini dia ukurannya adalah mikro, bentuknya adalah mikro, dan ini sangat panjang sekali ya teman-teman. Mungkin ada sekitar 2 meteran ya, atau mungkin lebih. Ini juga kita bisa menggunakan USB mikro yang handphone atau USB mikro yang apapun ya, yang penting bentuknya sama seperti itu. Tapi kalau untuk mencari panjang seperti itu agak langka sepertinya. Kemudian di sisi yang sebelah satunya ini ada kepala chargeran atau adaptor khusus CCTV. Mungkin ini sekitar 2 atau 3 ampere ya teman-teman ya. Kita sebenarnya bisa juga menggunakan adaptor lain atau mungkin adaptor dari handphone. Tapi sebaiknya kita menggunakan adaptor bawaannya karena biasanya dia lebih bagus, lebih awet, dan juga lebih tahan lama, terutama untuk ketahanan pada CCTV-nya teman-teman ya. Jadi mendingan menggunakan yang orinya aja. Kemudian di sini ada penyangga CCTV-nya. Nanti kita pasangkan untuk memasang di tembok atau di papan gitu ya. Ini ada bautnya. Ya itu aja teman-teman. Jadi dalam kotak tadi itu ada chargeran, ada adaptor, dan juga kabel datanya, dan juga ada penyangga untuk bawah CCTV-nya agar kita bisa menempelkan dimanapun tempat yang akan kita pasang seperti itu teman-teman. Dan inilah CCTV merek SViz ya. Dia sangat elegan sekali ya, kecil-kecil mungil. Dia mempunyai kamera dengan sudut pandang satu arah gitu ya, tapi dia seperti bola mata teman-teman. Nanti bisa digerak-gerakin ke kanan ke kiri, kemudian kepalanya juga bisa kita gerak-gerakin. Nah, lalu di sini ada tulisannya mereknya SViz ya. Tuh mereknya SViz, ini brandnya. Terus kemudian kameranya di situ ada 2 flash yang ada di kameranya. Kita bisa turunin ke bawah, ke atas, ke samping. Ini yang disebut dengan pan and tilt tadi, bisa kita atur nanti kanan kirinya. Lalu di sampingnya ada seperti telinga teman-teman ya, kita belum tahu fungsinya untuk apa. Lalu di belakangnya ini ada audio untuk kita mengeluarkan suara ataupun merekam suara dari situ. Lalu kemudian di situ ada untuk chargeran ya, mikro, dan juga kabelan, yaitu ada di belakang semua. Jadi kalau kita pakai kabelan juga bisa teman-teman ya. Jadi ini adalah bentuk dari CCTV SViz tersebut. Bisa kita putarkan di kepalanya itu hingga 360 derajat juga. Jadi dia bisa muter kanan, muter kiri, itu bisa teman-teman. Kalau kita dipasangkan di tengah, itu kita bisa mendeteksi satu ruangan itu dari depan hingga ke belakang. Tapi nanti kita akan pasangkannya di belakang, jadi tidak akan kita pasang untuk motion detectionnya. Nah ini di belakangnya ada SViz dan juga ada barcode-nya, nanti akan kita scan disambungkan ke handphone itu teman-teman. Jadi ini kegunaannya, penyangganya itu caranya dipasangkan seperti ini aja. Jadi kita tidak perlu membaut ke CCTV-nya, tapi cukup kita pasangkan seperti itu. Nanti dari tempat ini, tempat penyangga ini, baru kita bautkan ke tempat yang akan kita letakkan CCTV tersebut, baik itu di tembok ataupun di papan, di kayu ya, yang akan kita tempatkan CCTV SViz ini. Nah jadi ini caranya, tinggal diputarkan saja teman-teman seperti ini ya. Kita pasangkan dengan kuat, ini sudah kuat ya, tidak perlu kita pasangkan lem ataupun baut lagi ke sini, ini sudah cukup kuat. Nah jadi nanti di sini ada baut yang sudah disediakan, ini untuk ke papan atau ke tembok itu teman-teman ya. Inilah yang kita dapatkan dari CCTV SViz tersebut. Jadi ada casannya, ada penyanggahnya, ada buku garansinya, ada manual kitnya. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan CCTV ini dan juga menghubungkannya ke handphone Android kita, yang kita bisa cek nantinya dimanapun dan kapanpun kita berada gitu. Jadi pertama kita harus install aplikasinya dulu yang tadi sudah disebutkan, yakni SViz app di Play Store ya. Ketika kita klik sudah ada itu paling atas teman-teman ya, SViz app. Lalu kita install saja. Kita tunggu hingga instalasi sukses 100%. Lalu kita langsung buka dan kita berikan akses semuanya, berikan izinkan akses. Karena kita masih baru, jadi kita harus daftar dulu dengan aplikasi SViz app ini ya. Kita masukkan email yang asli kita ya, jangan email yang ngarang-ngarang, karena suatu saat ketika kena retas ataupun kebobolan, nanti bisa kita verifikasi ulang dengan email kita yang asli, yang privasinya itu terlindungi gitu.
Jadi kita masukkan email yang asli kita gitu ya, agar lebih aman. Dan juga kita masukkan nomor handphone kita yang asli gitu, yang selalu aktif dan sudah terdaftar kakak KTP-nya. Pokoknya udah aman lah gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita disuruh untuk membuat kata sandi. Nah, kata sandi ini di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, panjangnya harus 8 sampai 16 karakter. Kemudian kita harus gunakan karakter dengan 3 kategori berikut: huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol khusus. Nah, kalau sudah, langsung otomatis nanti masuk. Tinggal kita verifikasi, kita cek nomor handphone atau email kita teman-teman ya. Langsung kita masukkan nomor verifikasinya. Oke, kita diperintahkan lagi untuk mengirimkan alamat email ulang, sepertinya untuk verifikasi yang kedua kalinya teman-teman. Jadi kita masukkan saja, nanti kita tunggu ada email verifikasi dari SVIS. Nah, selain itu kita langsung mengaktifkan SVIS ini dengan menyolokkannya ke listrik ya, di belakang kabel USB micro. Nanti dia akan ada kedip merah seperti ini, berarti tandanya dia sudah menyala teman-teman. Langsung kita aktifkan dan juga kita hubungkan dengan handphone. Kita buka aplikasi SVIS tadi, lalu kita pilih kamera, dan di sini kita disuruh scan ya. Kita scan barcode yang ada di bawah sini, nanti dia otomatis langsung tersambung dengan handphone yang ada di tangan kita. Langsung kita setujui semua persyaratan yang diajukan oleh SVIS ini, dan kita hubungkan juga ke WiFi. Langsung kita hubungkan ke WiFi. Oke, ini WiFi-nya sudah ada. Kita masukkan sandi yang sudah kita buat tadi. Ya, harus tepat ya sandinya biar tidak berulang kali. Nanti dia akan ada keterangannya seperti ini. Ya, menyambung. Nah, langsung kita klik yang SVIS F17 ini ya teman-teman. Dia otomatis langsung menyambung, mendapatkan alamat IP, dan otomatis dia akan terhubung dengan WiFi yang ada di sekitar kita. Jadi dia harus selalu terhubung dengan WiFi ya teman-teman, dan juga listrik, agar tetap bisa kita kontrol dari jarak jauh. Dari manapun bisa kita kontrol selama dia tersambung listrik dan juga tersambung dengan WiFi. Ya, mungkin itu salah satu kelemahan di SVIS kamera juga ya. Jadi ketika dia mati lampu ataupun nggak ada sinyal, dia tidak akan bisa dikendalikan atau tidak akan bisa merekam kejadian yang ada di sekitar kamera tersebut. Oke, kita konfigurasi dulu. Kita tunggu hingga 100%. Jika sudah 100%, maka dia otomatis langsung akan terhubung dengan CCTV SVIS. Jadi seperti inilah teman-teman nanti tampilannya ya. Jadi dia udah otomatis langsung merekam. Nanti tinggal kita setting-setting aja sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu, baik itu dari sistem kameranya, sistem detect otomatisnya, dan lain sebagainya. Nanti kita langsung setting. Oke. Nah, oke, ini kita lanjutkan. Nanti di sini ada opsi di mana tempat yang sedang kita gunakan ini. Nah, kita pilih kantor ya, karena kita ini untuk counter. Jadi anggaplah ini kantor tempat kita kerja. Oke, langsung selesai. Jadi keterangan kamera kita ini adalah di kantor. Nah, ini juga mendapatkan penawaran dari SVIS ya. Ada percobaan gratis selama 7 hari, namun setelah itu kita harus bayar untuk cloud-nya, cloud storage-nya. Oke, inilah teman-teman ya fitur-fitur yang ada di CCTV SVIS. Jadi di situ ada riwayat video, foto, dan lain sebagainya. Ada juga langsung rekam live, ada pen and feed-nya, ada rekam suaranya, pokoknya dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Jadi kalau kita rekam langsung berarti ini rekam secara live. Jadi ketika ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, dan kebetulan nanti ada alarm motionnya ya, ada alarm gerakannya. Jadi setiap ada gerak itu ada alarmnya. Nah, kita bisa langsung cek dan kita bisa langsung rekam di live pada saat itu terjadi gitu ya. Ada live, ada rekam, ada foto juga. Jadi ketika ada suatu terjadi itu kita bisa rekam atau langsung foto untuk menjadi bukti. Selain itu di sini ada pan and tilt. Pan and tilt ini untuk kita mengatur kemana kita akan melihat, apakah akan kita sorot ke atas, ke tengah, ke bawah, ke samping. Nah, kita juga bisa mengatur ini dari jarak jauh ya, karena ini menggunakan WiFi yang tersambung, bukan seperti remote control ya teman-teman, tapi ini menggunakan WiFi. Terus kemudian di sini ada pelacakan otomatis, motion detection tadi.
Jadi ketika ada gerakan atau dia ada yang lewat gitu ya, ada banyak orang, nanti dia akan menyoroti satu persatunya, akan diikuti terus. Makanya dia bisa muter hingga 360 derajat tadi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk sentuhan terakhir tinggal kita tambahkan memory cardnya. Jadi dia ada di bawah kameranya, tinggal kita geser sedikit dan kita masukkan, ada di bawahnya. Di situ juga ada tombol reset teman-teman. Nah, dan juga ada tempat slot microSD nya. Jadi tinggal kita masukkan saja, nanti dia akan otomatis masuk teman-teman ya. Lalu kita nyalakan lagi CCTV ini. Jadi jangan kita pasang microSD nya itu ketika menyala ya teman-teman ya, apalagi dengan motion detection-nya. Jadi nanti dia nggak akan ikut dengan gerakan yang kita inginkan. Oke gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah kamera CCTV merek SVIS C6N Smart Night Vision. Jadi ini sudah kita setting semua, tinggal kita pasang di tempat yang kita inginkan. Nanti kita taruh di atas agar kelihatan semua aktivitas yang ada di counter kita. CCTV ini juga recommended banget buat teman-teman yang ingin menggunakan protection view-nya, terutama di kantor, di ruangan, ataupun di toko teman-teman, ataupun di counter ya. Jadi ini adalah CCTV yang simple dan juga terjangkau harganya, cuman 500 ribuan guys. Oke guys, itulah tadi unboxing dan review CCTV merek SVIS C6N Smart Night Vision. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan juga tinggalkan komentar teman-teman semua. Thank you so much for your nice attention. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho linaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.